Udah mulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi bertemu dengan saya, Dr. Bayu Sakti Diwandono, spesialis ortopedi traumatologi. Pagi ini kita kedatangan narasumber istimewa, senior saya, Dr. Bagus Jati Nugroho, spesialis ortopedi traumatologi. Selamat pagi, Dok. Halo, selamat pagi. Jadi, Dr. Bagus Jati ini mendalami bidang foot dan ankle ya, Dok ya. Jadi merupakan suatu bidang subspesialisasi dari ortopedi dan traumatologi. Perlu Sobat Muardi semua mengetahui bahwa ortopedi dan traumatologi ini cakupannya sangat luas ya, Dok ya. Jadi Betul. tidak hanya melulu mengenai kasus patah tulang, ada juga di situ kasus degeneratif karena faktor usia, ada juga tumor atau keganasan, infeksi juga mencakup di situ, trauma, contohnya pada kondisi-kondisi terjadi fraktur atau patah tulang. Apalagi, Dok yang belum saya sebutkan? Infeksi ya? Infeksi udah. Infeksi juga olahraga, sudah. Cedera karena olahraga. Nah, pada hari ini kita berkesempatan untuk ngobrol dengan Dr. Bagus Jati Nugroho. Beliau baru saja pulang dari Korea Selatan. Beliau mendalami subspesialisasi di foot dan ankle atau kaki dan pergelangan kaki. Dan nanti silahkan di Instagram maupun di Facebook bila ada pertanyaan sekitar pergelangan kaki ataupun kaki, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya melalui direct message kepada Dr. Bagus Jati. Nanti akan kita bacakan satu persatu. Nanti akan kita coba jawab ya, Dok ya, pertanyaannya. Monggo mungkin bisa dijelaskan, Dok, kira-kira kasus-kasus apa saja di bagian kaki dan pergelangan kaki yang mungkin 3 besar, Dok. Jadi yang paling tren mungkin terjadi di pasien usia muda atau pasien usia tua itu meliputi apa saja, Dr. Jati? Monggo, Dokter. Ya. Terima kasih, Dr. Dono. Jadi pertanyaannya adalah kasus yang memang paling banyak di sub kami, yaitu foot and ankle. Jadi sebenarnya masalah di kaki itu banyak sekali sebenarnya. Dan ditangani bukan hanya oleh dokter ortopedi atau dokter bedah tulang ya, kalau orang bilang. Itu juga ditangani oleh beberapa sub yang lain seperti dokter penyakit dalam atau dokter bedah vaskuler gitu. Nah, untuk kasus yang memang paling banyak saat ini di Indonesia yaitu kasus yang berhubungan dengan diabetes. Jadi yang namanya kaki diabetes. Kaki diabetes. Kaki diabetes. Itu memang sampai saat ini tuh masih menjadi challenge buat kita karena penanganannya itu mungkin belum komprehensif ya. Jadi belum sampai total sampai ke rekonstruksinya. Nah, di kami di bagian ortopedi ini kita akan saling melengkapi dengan bagian-bagian yang lain itu di bidang rekonstruksinya. Nah, contohnya gini, kalau misalkan orang diabetes itu biasanya kadang-kadang ya kakinya itu gampang terluka. Nah, ketika terluka dia susah sembuh. Nah, itu kan pasti ada masalah. Kenapa kok jadi susah sembuh? Lukanya harus disembuhkan dulu. Nah, itu ada campur tangan dari dokter penyakit dalam untuk masalah gulanya. Juga ada masalah di pembuluh darahnya, di dokter vaskulernya. Nah, ketika ini sudah tertangani, kadang-kadang tulangnya juga sudah ada kelainan. Misalkan jadi kropos atau sudah rusak. Nah, itu nanti akan kita yang akan tangani. Gitu. Jadi kasus kaki diabetes ini memang harus multidisiplin, Dok ya? Betul. Dari dokter penyakit dalam, dokter bedah vaskuler, ortopedi, mungkin juga nanti kita perlu ke bagian rehab, Dok. Rehab, betul. Rehab. Kira-kira contoh tindakan, Dok, dari bidang ortopedi kita ini, contohnya apa saja, Dok, untuk menangani kasus kaki-kaki diabetes? Oke. Jadi untuk di bagian ortopedi sendiri yang berhubungan dengan diabetes itu ada yang namanya Charcot joint. Charcot joint. Joint itu sendi, Charcot itu nama penyakitnya. Diambil dari nama orang. Tulisannya Charcot. Itu yang terjadi itu adalah sendi-sendinya di daerah ankle sama kakinya itu semuanya itu rusak. Jadi habis gitu. Tulangnya itu sampai habis. Kadang-kadang itu kakinya itu jadi geser. Nah, jadi geser, ada jadi nggak stabil, kewer-kewer istilahnya. Kewer-kewer gitu. Nah, itu kan susah sekali untuk jalan. Nah, penanganannya memang tidak bisa sekali langsung sembuh, gitu. Biasanya akan memerlukan rekonstruksi yang bertahap.
gitu. Mungkin operasi pertama itu adalah pembersihan sendinya dulu. Nah, setelah itu sekalian dibenarkan arah dari kakinya. Nah, nanti akan dipasang pen khusus. Nah, setelah itu kita tunggu sampai kulitnya itu siap betul untuk operasi berikutnya. Nah, nanti sampai tahap terakhirnya adalah penyatuan sendi. Penyatuan sendi, artrodesis ya, Dok, ya? Namanya artrodesis. Nah, itu nanti agar si pasien penderita itu yang tidak bisa jalan karena tidak stabil, akhirnya bisa jalan dengan stabil. Gitu. Baik, Dokter. Jadi untuk saudara-saudara yang mengalami problem mengenai kaki diabetes, jangan sungkan untuk datang ke Rumah Sakit Muardi, karena kita di sini sangat komprehensif, ada dokter ortopedi, dokter penyakit dalam dengan subbagian endokrin, kemudian juga ada sejawat dari bagian bedah vaskular juga, Dok, ya, dan ada bagian rehab medik. Dokter Jati praktek hari apa, Dok? Saya hari Senin. Hari Senin di Poli Reguler dan di Poli Wijaya Kusuma ya. Wijaya Kusuma sama Cendana. Dan Cendana. Jadi tolong dicatat bila mana ada problem mengenai kaki dan pergelangan kaki, jangan sungkan untuk rawuh dan konsultasi dengan Dokter Bagus Jati hari Senin di Poli Wijaya Kusuma dan di Poli Cendana lantai 1, Dok, ya. Oke. Pertama sudah kita bahas tentang diabetes, Dok. Yang kedua mungkin yang menyangkut olahraga, Dok. Cedera olahraga bagaimana, Dok, untuk pergelangan kaki? Yang seperti kita tahu sekarang ya, jadi olahraga di Indonesia itu lagi ngetren. Ngetren, Dok, ya? Ngetren ya. Ada yang baru suka sepedaan, seperti Dokter Dono ini sukanya naik-naik ke puncak gunung. Ada. Terus ada yang suka lari-lari, ya kan? Ada yang suka futsal, olahraga apa tuh sepak bola lapangan besar, rumput. Nah, itu rentan untuk terkena cedera. Nah, karena olahraga itu semua yang tadi kita sebutkan itu pasti mengandalkan kaki, ya kan? Betul. Jadi salah satu yang paling rentan adalah di bagian ankle kita. Mungkin kalau teman-teman yang suka main futsal gitu ya, main futsal itu sering kali itu wah kena ankleku kan gitu. Nah, itu kalau di bahasa kita namanya sprain. Sprain ankle. Ya, sprain ankle itu keceklek bahasa Jermannya keceklek. Kesleo ya, kesleo. Nah, kesleo itu memang sampai saat ini tuh banyak diremehkan. Nah, sama sama pasien-pasien penderita itu diremehkan sebagai wah ini kesleo biasa, ya kan? Akhirnya mereka dibawa ke tukang pijat. Iya, betul. Nah, ada yang memang wah aku dipijat juga sembuh, gitu. Tapi sebenarnya begini, kalau kita kembali ke ilmiahnya, jadi sprain itu memang ada derajat-derajatnya, gitu. Ada yang derajat paling ringan sampai paling berat. Nah, kalau paling berat itu sprain itu bisa sampai patah tulangnya, gitu. Nah, kalau sampai patah itu kan dipijat ya malah tambah bengkok, tambah bermasalah nanti. Nah, terus kalau misalkan yang paling ringan, sebenarnya tidak dipijat pun juga akan sembuh sendiri. Iya, itulah yang sering terjadi di masyarakat, Dok, ya. Betul, jadi salah kaprah. Lah, aku dipijat juga sembuh kok gitu. Yaitu tujuannya itu grade 1 mungkin, ya gitu. Jadi kalau misalkan ternyata itu grade 3 atau grade 4 yang dipijat, mungkin malah akan jadi tambah parah. Gitu. Jadi kalau saran saya, satu hal untuk sprain ankle itu, datang ke dokter yang berkompeten, paling enggak untuk konsultasi dulu. Kan enggak semua dokter bedah itu semuanya akan selalu dibedah operasi. Ya. Betul, iya kan? Betul. Kesembuhan itu terutama untuk di sub kami di foot and ankle atau di kaki dan pergelangan kaki itu malah kebanyakan itu nggak perlu dioperasi. Malah tidak operasi. Iya. Salah satunya adalah kaki DM. Gitu. Kaki DM itu kadang-kadang nggak perlu dioperasi. Gitu. Mungkin perlu digips saja. Gitu. Terus sama juga sprain itu mungkin hanya perlu diistirahatkan saja. Dan sekarang juga ada penanganan pakai mungkin pernah lihat yang seperti plester warna-warni itu. Orang olahragawan kan sering pakai. Tapping ya, Dok, ya? Tapping namanya. Nah, itu juga bisa untuk sprain ankle seperti itu. Jadi masyarakat diharapkan jangan sampai berobat kepada yang bukan ahlinya, Dok, ya, dan jangan khawatir untuk datang ke dokter ortopedi karena tidak semua kita selesaikan dengan cara pembedahan. Betul. Masih banyak cara, bisa jadi dengan fisioterapi, kemudian pemberian tapping atau kita berikan gips, Dok, ya. Bahkan operasi itu kan memang
pilihan terakhir ya dok ya? Betul, sebenarnya untuk Pilihan pilihan, terakhir. sapu jagatnya adalah operasi gitu. Artinya kalau memang tidak terpaksa, kita pun sebagai dokter ortopedi juga tidak melakukan operasi. Betul. Jadi itu yang saya juga berharap masyarakat bisa memahami hal tersebut. Mm-mm. Yang ketiga dok, tadi sudah 1, 2, 3. Yang ketiga mungkin yang terkait usia dok. Penyakit Oke. apa misalkan di ankle? Oke, jadi saya tambahin dulu tadi Iya, yang enggak. cedera olahraga itu. Memang kadang-kadang untuk beberapa atlet ya, atlet yang memang sudah profesional gitu, itu beberapa cedera seperti sprain ankle itu memang perlu penanganan khusus. Seperti ligamen yang putus gitu kan ya. Ligamen itu kan kadang-kadang kalau tidak sembuh dia akan sendinya jadi oglek, tidak stabil. Nah, kalau untuk yang pro atlet, kita memang saran untuk operasi. Sedangkan untuk saat ini operasi untuk di ortopedi itu sudah sangat canggih, termasuk di rumah sakit kita, di rumah sakit Muardi. Itu kita sudah pakai yang namanya teropong. Jadi teropongnya itu ukurannya cuma 4 mili. 4 mili itu masuk ke dalam sendinya. Jadi kalau sudah selesai itu hampir tidak terlihat adanya jahitan. Nah, itu kan mungkin akan menjadi nilai lebih ya untuk kita dan untuk kesembuhan pasien, lebih cepat pastinya karena lukanya kan tidak ada. Gitu. Itu istilahnya artroskopi dok ya? Artroskopi namanya. Jadi arthroskopic joint ya. Arthroskopic joint. Lalu Jadi, melanjutkan pertanyaan yang tadi ya. Jadi yang terkait dengan usia. Kalau untuk di bagian ortopedi secara umum, dengan bertambahnya usia itu, tulang itu kan semakin rapuh, jadi semakin gampang untuk patah, ya namanya osteoporosis. Yang kedua, sendi itu menjadi berubah bentuk. Nah, kadang orang bilang pengapuran sendi, cuman sebenarnya bukan pengapuran. Kurang tepat dok ya? Kurang tepat. Jadi yang kita bilang itu osteoartritis. Nah, itu beda sama osteoporosis. Ya, kadang orang masih agak bingung di situ. Osteoartritis itu sendinya itu ada bantalan, ya. Bantalan sendinya itu mulai trepes sampai kadang-kadang kalau sudah parah itu habis sendinya. Iya, terus tinggal tulangnya. Nah, kalau tulang ketemu tulang, padahal di situ ada saraf-saraf kecil, akhirnya menjadi sakit. Menjadi nyeri, gitu. Nah, termasuk di ankle sendiri. Nah, ankle sendiri itu walaupun kasus OA ankle itu lebih sedikit daripada OA di bagian lutut atau di sendi pinggul, cuman ada. Nah, sedangkan yang pernah saya pelajari waktu saya pendidikan itu malah peringkat pertamanya itu adalah orang-orang dengan ini osteoartritis di ankle itu, di bagian kami itu. Jadi penanganannya pun juga sudah sangat canggih, bisa macam-macam. Satu, bisa diganti sendinya. Yang kedua, bisa juga sendinya dimatikan. Jadi sendi di ankle itu nanti dibikin menjadi mati, dikunci, sehingga penyebab nyerinya akan hilang. Nah, memang ada pro kontra di sini ya. Jadi ada yang pasien itu memilih, dok saya tetap mau gerak gitu, ya udah diganti sendinya. Walaupun diganti sendi itu untuk saat ini memang ada beberapa kendala. Beberapa kendala itu karena implannya di Indonesia masih sangat mahal, sehingga mungkin belum banyak yang melakukan ya. Walaupun juga sebenarnya kalau untuk kami juga sudah mempelajari itu, ya. Jadi kompetensi untuk mengerjakan sudah ada, gitu. Nah, ada juga yang dimatikan sendi. Itu kelemahannya itu sendinya juga akan kaku di posisi 90 derajat. Cuman jangan salah, sendi di kaki itu bukan hanya ankle. Jadi di bagian kaki itu juga dia masih bisa bergerak. Di bagian depannya ankle dok ya? Iya, jadi ketika sudah dimatikan sendi ankle-nya, untuk berjalan akan normal. Akan normal tanpa nyeri. Gitu. Lalu juga tadi menyinggung bahwa di rumah sakit kita sudah ada layanan arthroskopi ankle ya dok ya? Betul. Mungkin contoh kasus apa dok arthroskopi ankle? Oke, jadi memang arthroskopi atau teropong itu untuk di bagian kami ada beberapa penyakit yang bisa kita tangani. Yang pertama pembersihan karena adanya infeksi. Nah, infeksi nanti teropong masuk, kita
istilahnya irigasi dengan air steril ya, Dok. ya, sampai bersih. Kita kasih antibiotik di dalamnya, dibersihkan lagi, itu pakai teropong. Yang kedua ada yang namanya ligamen yang putus. Ligamen yang putus yang paling sering itu di bagian sisi luar ankle, kalau misalnya kesleo itu. Nah, itu juga bisa di repair atau dijahit ya? Dilakukan teknik penjahitan melalui artroskopi. Lalu juga ada, ini seringkali pada anak muda. Jadi anak muda yang mungkin sering olahraga, sering jatuh atau sering apa gitu. Jadi di bagian tataan dari ankle-nya atau yang kita namakan sebagai tulang talus. Tulang talus. Nah, talusnya itu legok. Nah, legok itu karena adanya trauma atau sesuatu terjadi pada mungkin yang lampau. Nah, itu juga bisa ditangani dengan teropong. Nah, nanti dibersihkan, dikerok dulu, akan ditanam dengan tulang yang baru. Dicangkok tulang. Cangkok tulang namanya. Gitu. Nah, kalau pada orang tua, misalkan pada osteoartritis tadi ya, osteoartritis itu tidak semua harus diganti sendi juga, tidak semua harus dimatikan sendinya juga. Kalau pada yang derajat yang ringan, kita bisa juga membersihkan tulang-tulang baru yang mengganggu. Namanya osteofit. Jadi di sendi itu kalau misalkan sudah tua itu kadang-kadang itu ada yang nyurungut-nyurungut itu. Nah, itu juga bisa dibersihkan dengan artroskopi. Oke, terima kasih Dr. Jati. Selanjutnya kita ke pertanyaan ya, Dok ya. Yang pertama dari Veronica Mita, Dok, kalau keseleo itu apa bisa jadi penyakit serius? Penanganan yang benar gimana, Dok? Monggo Dr. Jati. Ya. Oke, kalau kita membahas keseleo itu memang yang pertama kalau saya sih berpesan harus lebih berhati-hati dan aware ya. Aware itu maksudnya kita waspada. Waspada itu karena di situ belum tentu yang terkena hanya di ankle-nya saja. Jangan-jangan di bawahnya ankle itu kan banyak tulang ya. Tulangnya itu ada 20 lebih di situ. Nah, ada yang patah atau retak, ya kan? Terus mungkin ligamennya yang putus nggak cuma satu, mungkin ada beberapa yang putus. Nah, terus apakah ini bisa menjadi penyakit serius jika penanganannya salah? Itu betul. Sangat bisa. Sangat bisa. Sangat bisa. Karena begini, kadang-kadang itu kita datang setelah keseleo ke tukang urut gitu ya. Tukang urut kan yang penting ngurut gitu. Padahal di situ ada tulang yang patahnya gitu. Diurut, dibiarkan, terus langsung disuruh jalan misalkan. Ya sudah, itu tulangnya bisa nggak nyambung atau nyambungnya nanti geser. Nah, akhirnya untuk kedepannya akan menjadi istilahnya cacat yang lama gitu kalau penanganan salah. Jadi intinya apapun cedera yang dialami seharusnya diagnosa tegak dulu, Dok ya. Betul. Diagnosa tegak dulu dengan konsultasi ke dokter ortopedi. Kemudian nanti untuk tindakan kita rasa bisa kita bicarakan, Dok ya. Betul. Pilihannya mungkin ya tidak dengan cara operasi, mungkin dengan pemberian gips atau yang terakhir kalau memang terpaksa sekali kita operasi. Jadi jangan khawatir, untuk semua sobat Muardi silakan rawuh ke Poliklinik RSUD Muardi hari Senin ya, Dok ya. Hari Senin. Bisa di Poli Wijaya Kusuma atau di Poli Cendana. Pertanyaan selanjutnya, Dok, dari Anggi.astuti.2508. Dok, mau tanya, dulu saya pernah jatuh waktu main basket. Dari situ kaki saya bengkak setelah 2 minggu bengkak. Setelah itu sering kali ketika lompat atau jinjit sering kali bunyi. Itu kenapa ya, Dok? Monggo Dr. Jati. Oke, ini memang harus kita pastikan dulu sebenarnya. Kita pastikan dulu, kita diagnostik. Sehingga ketemu penyebab nyeri atau bunyinya itu di sisi mana. Karena ya nggak cuma di ankle ya, di semua bagian tubuh itu. Misalkan, Dok, saya nyeri di leher gitu. Leher itu ada bagian depan, ada bagian belakang kan, beda-beda ya. Nah, satu harus kita pastikan dulu. Kita diagnostik dulu. Sekarang udah canggih sekali di Muardi itu. CT scan ada, MRI udah paling bagus di Solo Raya ya kan. Terus apa tuh namanya, USG sudah ada di unit poliklinik juga ada, radiologi juga ada gitu. Terus penanganan rehabilitasi juga sudah lengkap. Jadi intinya nanti kita
lakukan diagnostik dulu, mau dengan ronsen atau dengan USG atau apa, sampai ketemu, oh ini yang bunyi sebelah mana. Tapi kalau kita lihat di sini setelah jinjit, setelah lompat, dia mendarat, lalu bengkak. Habis itu seringkali kalau lompat atau jinjit dia bunyi. Kemungkinan ini bunyinya di sisi luar. Jadi ada ankle itu sisi luar atau sisi dalam. Ini kemungkinan sisi luar. Nah, sisi luar itu ada namanya kalau kita bilang itu tendon. Ya, tendon atau otot. Sisi yang mau nempel ke tulang itu namanya tendon. Nah, dia itu ada yang ngikat. Nah, yang ngikat itu kemungkinan robek, sehingga tendonnya itu bisa dislokasi. Bergeser. Geser-geser. Ketika dia jinjit, dia keluar. Ketika dia biasa, dia masuk lagi. Jadi dia akan bunyi pluk, klutuk gitu. Pluk, pluk. Itu bisa ditangani juga. Jadi kesimpulannya memang harus konsultasi, Dok ya. Betul, ya. Harus ketemu dokter jati, nanti juga diperiksa secara fisik, kemungkinan juga kalau perlu periksa penunjang dengan CT scan, MRI ya, Dok. Betul. Ya. Jadi silakan hari Senin jangan lupa rawuh ke Poliklinik, bisa di Poli Wijaya Kusuma atau di Poli Cendana. Pertanyaan selanjutnya di Facebook dari Ibu Sulistiorini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya dokter, apa saja gejala awal pada ankle pada penderita DM jika ankle-nya ada masalah? Kebetulan saya didiagnosa DM 1 tahun ini, HbA1-nya 9. Dan saya juga penyintas autoimun, sklerosis sistemik, sindrom, dan polimiositis. Terima kasih dokter. Dan 1 bulan ini sering banget ankle saya nyeri, apalagi kalau berdiri agak lama. Baik. Jadi memang kalau sangkutannya dengan diabetes ya, DM, itu sangat luas itu. Sangat luas dan penanganannya tidak bisa dari misalkan saya sendiri ortopedi gitu. Ini apalagi sudah menyebutkan bahwa DM dengan HbA1c-nya 9 dan sudah punya autoimun dan lain-lain ya. Jadi kalau misalkan nyeri di bagian ankle pada penderita DM itu bisa jadi karena di DM itu dia tuh ada yang namanya neuropathic pain. Nah, neuropathic pain yang karena DM-nya, karena saraf-saraf yang di bagian paling perifer atau paling luar itu rusak pada penderita DM itu, sehingga biasanya dia akan ada keluhan kesemutan gitu, rasanya agak panas atau kemeramnya kalau orang bilang. Nah, terus dia juga kadang-kadang juga ada nyeri juga. Nah, nyerinya itu kalau misalkan dikibas-kibas itu baru hilang. Oh gitu. Nah, itu juga kadang-kadang seperti itu. Itu karena ada neuropathic pain. Jadi nyeri karena saraf perifer yang rusak. Nah, itu memang sering kali terjadi di penderita diabetes. Nah, tapi juga harus kita pastikan dulu. Jangan-jangan itu bukan nyeri karena DM-nya. Gitu. Contohnya misalkan ternyata nyeri di bagian telapak kaki juga boyoknya juga sakit. Iya, betul. Nah, itu bagiannya Dr. Dono. Jadi memang di bagian tulang belakang juga ada masalah, itu juga bisa terjadi sehingga ada nyeri menjalar. Atau juga ada suatu namanya saraf kejepit di bagian kaki, itu juga bisa. Itu juga sering di penderita DM juga sering namanya tarsal tunnel syndrome. Iya, karena memang kalau orang DM itu kan semuanya agak salah ya. Sehingga bagian-bagian yang tidak harusnya menebal, dia menebal. Jadi menebal, menjepit. Nah, akhirnya dia aliran sarafnya kejepit. Nah, gitu. Kira-kira gitu ya. Kira-kira ada yang kelewatan kemungkinannya Ibu Sulistiorini. Jadi sebaiknya memang harus ketemu, Dok ya. Jadi dia tanya ini ya, sebaiknya harus bagaimana gitu ya? Iya, harus bagaimana. Oke. Jadi sebenarnya kalau DM itu karena memang multiple ini ya, yang menangani kan banyak. Satu dari bagian penyakit dalam di bagian endokrin, ya harus ditangani dulu gula darahnya. Gula darah harus terkontrol. Jika gula darah terkontrol, insya Allah untuk yang lain-lain akan mengikuti baik. Gitu. Lalu di bagian vaskuler. Vaskuler itu kalau perlu bedah bisa di bedah torak dan vaskuler. Jika misalkan perlu obat, mungkin saya juga kurang paham ya.
Dan mungkin penanganan-penanganan tertentu juga bisa di bagian jantung. Oh iya. Jantung dan pembuluh darah. Iya. Nah, itu juga ada obat-obat khusus untuk pembuluh darah vaskuler itu sehingga bisa memperlancar aliran darah. Sehingga itu juga memperbaiki aliran darah ke sarafnya. Sehingga akan nyerinya akan juga berkurang. Gitu. Kira-kira gitu. Jadi kalau saya sarankan mungkin ya dokter endokrin, dokter vaskuler. Vaskuler dan juga ortopedi. Dan ortopedi. Iya. Jadi begitu Bu Sulistiori ini, semoga bisa menjawab pertanyaannya, dan bila memang ingin konsultasi lebih lanjut silakan rawuh ke Rumah Sakit Muardi di Poliklinik Ortopedi lantai 1 dan lantai 2 di Poli Wijaya Kusuma dan Cendana di hari Senin. Dr. Bagus Jati praktik di hari Senin. Kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya, Dok, dari Lingua.Martial. Dok, saya setelah COVID-19 saya lama tidak olahraga lari. Begitu lari, kemarin kaki saya sakit semua, jarem-jarem. Sebaiknya saya tetap teruskan berlari atau harus berhenti dulu? Tips supaya tidak jarem-jarem apa, Dok? Ini pertanyaan tepat sekali. Jadi Dokter Bagus Jati ini juga atlet. Enggak. Atlet lari, atlet sepeda, atlet futsal. Jadi sangat tepat sekali. Monggo, Dok. Ya, oke. Ini pertanyaan ini ya ada hubungannya sama lari. Lari, Dokter. Ya, oke. Ya kebetulan saya hobinya lari juga, walaupun cuma jogging-jogging cantik ya. Ya, memang kalau misalkan ini setelah COVID terus tidak pernah lari, habis itu ketika mulai lari kakinya jadi jarem. Apakah ada hubungannya sama COVID-nya? Saya rasa nggak ada ya, nggak ada. Jadi ini hubungannya sama ototnya dan sendinya, gitu. Karena mungkin waktu ketika beliau itu sedang sakit COVID kan banyak di rumah ya. Banyak di rumah, nggak pernah menggerakkan atau mungkin stretching ringan pun juga jarang, ya kan. Akhirnya otot menjadi kaku, otot kaku. Ketika otot kaku itu, ketika dipakai olahraga secara mendadak tanpa stretching yang benar, dia itu langsung ketarik gini, set gitu. Nah, otot yang kaku dipaksa ketarik langsung kenceng, dia bisa namanya adalah micro tearing. Nah, micro tearing itu artinya dia robek sedikit. Robek sedikit. Kalau di ronsen di MRI nggak akan kelihatan, cuma dia ada robek sedikit. Nah, itu yang menyebabkan jarem. Terus harus bagaimana? Apakah boleh lari, tetap lari atau enggak? Saya perbolehkan. Karena semakin dibiarkan tidak mempercepat penyembuhan. Jadi kalau Simbah guru saya pernah bilang bahwa life is motion. Life is motion. Ya, mungkin Dr. Doni juga pernah dengar ya, Simbah Salter ya. Nah itu ketika kita banyak aktivitas, jadi tubuh kita itu juga akan merespon untuk melakukan regenerasi lebih cepat. Nah gitu. Jadi boleh tetap berlari sesuai dengan kemampuan, tapi jangan lupa untuk pemanasan dulu. Ya, gitu. Dan penguatan atau ada namanya stretching atau pelemasan otot, ada yang namanya strengthening. Strengthening itu penguatan otot. Nah, itu juga harus dilatih. Sebelum mungkin misalkan suka maraton, sebelum lari maraton 21 kilo atau 42 kilo, harus dilakukan itu dulu. Penguatan dan stretching. Okay. Itu aja. Untuk Sobat Muardi yang juga ada kendala atau mungkin ada keluhan terkait karena cedera olahraga juga bisa konsultasi hari Senin ya, Dok ya? Bisa. Di Poli lantai 1 dan Poli lantai 2. Ada komentar dari Saudara Agus, tolong sembuhkan bapakku yang sedang dirawat di sana, matur nuwun. Ya, kita doakan semoga ayahanda dari Mas Agus segera sembuh dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Kita melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari Siska, Francisca 98. Dok, lutut saya sering sakit linu-linu apalagi setelah lama berdiri. Apakah ini gejala osteoporosis dan olahraga apa yang disarankan supaya lutut tidak mudah sakit? Oh ya, saya tidak obesitas, Dok. Oh ya. Monggo Dokter Jati. Sudah disebutkan tidak obesitas. Oke, jadi kalau lutut ya memang juga macam-macam penyebabnya, ya kan. Kalau orang tua sama anak muda itu memang agak berbeda, gitu. Memang kalau misalkan dia bilang apakah ini gejala osteoporosis, belum tentu. Belum tentu. Osteoporosis itu sering kalinya, ya bukan sering kali ya, itu memang orang yang sepuh-sepuh itu yang osteoporosis atau pengkeroposan.
Tapi belum tentu juga orang muda itu nggak akan terkena osteoporosis. Bisa jadi karena misalkan dia jarang olahraga, kakinya mungkin salah satu nggak bisa digerakkan, jadi pengkeroposan juga bisa. Cuman ini kemungkinan enggak ya? Kemungkinan enggak. Apakah ini gejala osteoporosis? Tidak. Kemungkinan tidak. Terus nyerinya itu karena apa? Jadi sendi lutut itu juga sama seperti sendi di ankle, dia ada bantalannya, terus ada tulangnya, gitu. Nah, dan juga ada ligamen-ligamen yang di sekitarnya gitu. Nah, kalau penyebabnya apa? Bisa jadi salah satu dari itu ya. Kita harus pastikan dulu. Harus pastikan. Kita diagnosis dulu. Kira-kira gitu ya. Olahraga yang disarankan supaya lutut tidak mudah sakit. Oke, jadi ya sebatas yang saya tahu juga. Sebenarnya ada juga di senior kami juga ada yang lebih ahli di bagian ini, Dokter Bintang. Dokter Bintang. Itu jadi untuk memperkuat sendi, yang harus kita kuatkan itu adalah ototnya di bagian atas dan bawah dari sendinya, sebenarnya begitu. Kenapa kok begitu? Jadi ibaratnya seperti bantalan, misalkan ada apa tuh namanya, besi sama besi begini, tapi ada bantal yang meliputi itu tebal, sehingga dia antara besi-besi ini tidak langsung ketemu. Nah, itu karena bantalannya di sekitarnya tebal. Nah, sama, jadi otot di paha dan otot di betis harus dilatih. Sehingga dia akan membantu lutut itu biar tidak langsung terkena sendi dan sendinya. Kira-kira begitulah. Lalu jenis olahraga, Dok, kira-kira? Oh ya, jenis olahraga ya. Memang kalau lutut nyeri itu yang kita hindari sebenarnya olahraga yang namanya weight bearing. Weight bearing high impact, Dok ya? High impact, jadi seperti lari, itu sebenarnya harus dihindari dulu. Sampai kapan? Sampai benar-benar lututnya siap. Caranya gimana? Olahraga yang tidak memerlukan dia mendarat dengan high impact. Contohnya berenang. Berenang dengan melatih otot-otot yang tadi kita sebutkan. Yang kedua adalah sepedaan. Bersepeda. Kenapa kok sepedaan? Kan itu kan lututnya juga gerak terus, Dok. Cuman dia tidak ada weight bearing, tidak ada menumpu tubuh, kira-kira gitu. Jadi dia itu lebih melatih ototnya. Melatih otot. Kira-kira tanpa gitu. membebani sendi, Dok ya. Tanpa membebani sendi. Bersepedanya mungkin juga ada catatan ya, Dok. Jangan sampai tawang-mangu, Dok. Kalau sampai tawang-mangu, ya itu betul. Ya lututnya nanti bermasalah lagi. Jadi betul. mungkin yang rute datar ya, Dok ya, atau sepeda statik. Iya. Kalau misalkan maksa mau naik ya kan, takutnya nanti ketemu Dokter Dono minta diobati. Terima kasih Dr. Jati. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya di Instagram dari Ida/Naisha. Dok, telapak kaki saya bagian ankle, kaki di atas tumit ke atas, kalau digerakkan memutar sakit sekali. Berawal dari 2 bulan yang lalu keseleo, pas jalan terus ketekuk sehari setelah itu bengkak, Dok. Nah ini cedera lagi nih, Dok. Oke, ya ini jadi memang dia berawal dari keseleo. Ya. Jadi sebenarnya keseleo itu ada macam-macam juga ya. Jadi ada kesleo yang sakit di sisi luarnya, ada kesleo yang sakit di sisi dalam atau di bagian sisi depan atau belakang. Satu lagi, jadi kita memang harus pastikan dulu yang mana ini yang mana sakit. yang cedera, Dok ya. Kalau misalkan sisi luar ya, nanti intinya kita harus lakukan diagnostik, bisa dengan MRI dan CT scan atau ronsen biasa, ya kan, untuk mengetahui dulu, oh ternyata misalkan dari X-ray, oh ternyata ada yang retak gitu, kita tangani retaknya, gitu. Oh ternyata nggak ada retaknya misalkan gitu. Terus apanya? Kita lihat MRI-nya misalkan. MRI itu kan untuk lihat ligamen atau mungkin sesuatu yang tidak terlihat di ronsen lah ini gitu. Di MRI, oh ternyata ligamennya ada yang putus atau robek gitu. Ya udah kita tangani ligamennya, kira-kira gitu. Nah terus ini kan baru 2 bulan ya. Kalau saya sarankan lebih baik kita diagnosis dulu. Diagnosa, Dok ya. Ya, mumpung belum terlambat. Iya. 2 bulan ini belum terlambat. Insya Allah masih baik nanti. Jadi kalau bisa kita simpulkan, apapun problem yang Sobat Muar dialami, itu paling penting sekali adalah diagnosa, Dok ya. Betul. Karena begitu diagnosa sudah kita tegakkan, itu kita bisa memberikan pilihan tindakan, Dok ya. Betul. Nah, untuk menuju diagnosa ini memang kita tidak mungkin hanya dari kata-kata di DM ini ya, Dok ya, karena masih terbatas sekali. Karena kita perlu menganamnesa. Jadi anamnesa itu adalah wawancara antara dokter dengan pasien
kemudian kita periksa fisik dok ya, kita lakukan pemeriksaan fisik secara detail, bahkan kita perlu pemeriksaan penunjang. Seperti dokter Jati sampaikan tadi, bisa berupa ronsen untuk melihat kondisi tulang, bisa juga CT scan untuk melihat kondisi tulang lebih detail lagi, dan ketiga juga bisa dengan MRI. Karena MRI ini salah satu modalitas pemeriksaan yang sangat kita andalkan di ortopedi ya dok, karena bisa melihat tulang, bisa melihat gampangnya urat sendinya, bisa melihat saraf itu dengan detail di MRI. Bisa juga dengan USG muskuloskeletal ya dok ya, yang sangat berkembang dari teman-teman sejawat dari radiologi yang banyak membantu kami untuk melihat struktur-struktur otot atau urat yang mana yang mengalami cedera juga bisa dideteksi dengan USG muskuloskeletal. Lalu ini dok, saya juga kadang bertanya-tanya, kadang-kadang itu kita sering ketemu sebagai ortoped di poliklinik itu, pasien mungkin usianya nggak terlalu tua dok, tapi mengeluh nyerinya di tumit. Nah itu seringkali kambuhnya kalau beliau berdiri lama, kemudian kalau saya gali anamnesa, saya tanya, ini sering sekali terjadi pada wanita yang menggunakan sepatu hak tinggi dok. Nah, monggo dokter Jati mungkin bisa menyampaikan ke sobat Muwardi dok, kira-kira apa penyakitnya? Wah ini terima kasih nih, pertanyaannya ini sebenarnya banyak yang mengeluh ya sebenarnya. Pertanyaan dokter Doni ini banyak yang mengeluhkan nyeri di tumit gitu. Terutama pada perempuan ya kan yang pekerja pakai hak tinggi, nah, itu memang sering kali. Nah itu memang di bagian tumit itu ada beberapa bagian yang memang sering terkena istilahnya itu peradangan. Nah peradangan itu harus kita pastikan dulu. Misalkan tumit yang sakit itu di sisi mana? Di sisi belakangnya tumit atau di bawahnya tumit? Nah, itu akan bukan sangat berbeda ya, agak berbeda penanganannya. Kalau yang di bawah atau di tumit bagian bawah telapak kaki itu seringkali kita namanya plantar fasciitis. Plantar fasciitis itu adanya peradangan di dekat dengan tempat nempelnya namanya kayak ada lapisan gitu, ada lapisan di bawah telapak kaki itu yang nempel ke tumit. Nah, dekat penempelannya itu ada peradangan. Nah, kenapa kok bisa terjadi peradangan itu? Memang satu karena memang dia usia, obesitas, yang tadi wanita lebih banyak ya. Berarti kan karena hormonal ya. Terus sama juga karena ada yang lebih beresiko itu adalah orang yang jarang stretching gitu. Terus ada lagi ini info yang mungkin ini ya, orang Indonesia itu dibandingkan sama orang luar itu sebenarnya lebih sedikit yang terkena plantar fasciitis, lebih sedikit. Di sana tuh sangat banyak. Berarti pas di Korea kemarin banyak sekali dok? Banyak sekali, cuma tidak ada yang dioperasi. Karena memang penanganan plantar fasciitis itu untuk saat ini memang lebih baik tidak dioperasi daripada dioperasi. Hasilnya akan lebih bagus, tapi melibatkan rehabilitasi yang bagus. Nah, apa yang terjadi sama lapisan plantar fascianya itu? Karena kita jarang olahraga, misalkan ototnya itu semua kaku, termasuk plantar fascianya kaku, dan dia dipaksa untuk repetitif, misalkan lagi seneng lari gitu, akhirnya dia jadi banyak melakukan aktivitas, akhirnya dia ada micro tearing itu. Micro tearing yang akhirnya terjadi penyembuhan yang kan pasti ada bengkak dulu gitu. Nah, itu yang bikin sakit. Nah, terus kalau udah seperti itu gimana? Ya itu harus istilahnya ditangani secara komprehensif. Satu, ada juga namanya massage. Jadi kita pijat-pijat ringan. Jadi tidak boleh dipijat berat yang kencang gitu, tidak boleh. Jadi pijat ringan. Fungsinya itu biar dia penyembuhannya akan lebih cepat. Fase inflamasinya akan lebih lebih cepat gitu. Sehingga penyembuhannya lebih cepat. Yang kedua juga kita juga melibatkan dokter rehabilitasi medis. Dokter rehabilitasi itu nanti akan ada beberapa instrumen yang mereka miliki seperti diatermi, shock wave, ya. Itu juga bisa mempernyaman atau istilahnya plantar fascia itu akan lebih rileks. Nah, kira-kira begitu. Jadi memang penanganannya seperti itu. Nah, beda lagi kalau misalkan di tumit sisi belakang. Sisi belakang. Itu kita sebut sebagai Achilles tendinitis. Achilles itu tendon yang besar sekali di bagian ankle itu, bagian belakang.
Nah, tempat nempelnya itu ada yang radang. Nah, itu juga salah satunya dengan pemijatan ringan, terus dengan fisioterapi. Kalau misalkan memang sudah berat, memang ada tindakan operasinya. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu dok ya. Ya. Ya semoga bisa menambah wawasan pada muardi yang menyimak. Kemudian begini dok, mungkin perlu juga disampaikan kepada masyarakat yang menyimak, kira-kira alas kaki yang baik itu seperti apa dok? Apakah benar-benar lembut sekali atau di tengah-tengahnya atau malah justru yang keras? Gimana dok? Oke. Jadi ini tergantung alas kaki untuk apa. Oh iya, untuk apa Alas dok kaki ya? untuk naik sepeda juga beda ya kan. Iya betul. Kakinya harus kaku kalau Iya, harus naik sepeda, kaku, betul ya. Untuk main bola juga beda, harus kaku gitu. Cuman kalau misalkan kita bicara yang lumrah, misalkan untuk jalan kaki ya, untuk bekerja, kita sarankan memang yang senyaman mungkin. Yang cushionnya itu yang empuk, gitu. Nah terus ada sekarang model sepatu itu yang ada belenduan di bagian tengahnya ya. Oh iya. Di bagian dalam itu ada belenduan sedikit. Kalau itu. istilah kita arkusnya dok ya? Arkus, kalau ya. kita bilang itu arkus atau busurnya di kaki itu kan ada busur. Nah, itu sebenarnya kalau misal empuk itu ya enggak masalah. Cuman sebenarnya tidak penting, tidak perlu gitu. Tidak perlu karena namanya arkus dari kaki itu memang diciptakan sama Tuhan kita itu untuk elastis. Nah, ketika kita ditahan dengan sesuatu yang keras, itu yang pertama pasti nggak nyaman ketika buat jalan itu, ketika dia elastis begini, ya kan? Dia nyanggrok sama bantalannya itu, pasti nggak nyaman, apalagi bantalannya keras. Jadi tidak kita rekomendasikan untuk memakai alas kaki yang belenduannya itu terlalu bikin sakit lah. Termasuk misalkan kan ada tuh beberapa masalah yang sering juga kita temui itu namanya flat foot. Flat foot, iya. Nah, jadi kaki bebek kalau kita bilang ya. Jadi yang normal itu kan kaki itu bagian dalam itu ada busurnya. Nah, ada yang beberapa orang itu yang trepes sampai nyentuh kaki semua, rata semua. Nah, itu sebenarnya memang ada sesuatu yang harus dibenerin. Macam-macam, termasuk ototnya, termasuk tulangnya sendiri. Nah, itu memang ada sepatu khusus yang memang dipakai untuk orang-orang tersebut. Sepatu yang dirancang untuk flat foot ya dok ya? Ya, untuk mengembalikan arkusnya. Yang kita lihat lagi dari Instagram, apa sudah ada pertanyaan? Oh ya, dari Via Budiono, saya dari Jepara, kebetulan anak saya baru perawatan patah tulang di RSUD Dr. Muardi dok, sampai sekarang masih rawat jalan dan tangan sama kakinya kok masih susah digerakin ya dok. Nah, gimana dok? Udah berapa lama ini ya? Belum ada keterangan berapa lama. Keterangan ya. Oke, jadi prinsipnya ya Bu, ini Bu Via ya, Bu Via. Jadi kita itu sebagai dokter ortopedik, kita punya prinsip. Ketika kita memutuskan untuk operasi, artinya kita mempunyai namanya skema setelah operasi itu harus bagaimana, gitu. Intinya adalah tidak. Jadi ketika operasi kok malah jadi tambah kaku, nggak bisa digerakkan. Nah, itu tidak boleh terjadi harusnya. Jadi setelah operasi ortopedi, sendi itu harus dilatih. Ya, kira-kira gitu. Sendi apapun itu nggak harus yang habis dioperasi. Jadi semua, misalkan yang dioperasi lutut kiri, ya kan, lutut kanannya jadi kaku ya bisa karena duduk terus misalkan. Nah, artinya setiap saat harus digerakkan, semua sendinya dilatih pelan-pelan. Jadi biar nggak telat. Karena kalau sudah telat, nanti sendi itu kaku, malah jadi harus ada penanganan khusus dari dokter rehabilitasi medis atau dari kita juga. Kira-kira gitu. Jadi itulah pentingnya juga supaya kerjasama dan bantuan dari keluarga ya dok, karena keluarga kan yang bertemu dan mengawasi pasien setiap hari supaya diberi motivasi pasien yang sudah kita operasi untuk mau menggerakkan sendi. Saya rasa semua pasien yang sebelum pulang sudah kita edukasi dok pasti. Jadi sebelum pulang sudah kita edukasi perawatan mulai dari rawat lukanya, kemudian perawatan bagaimana untuk mencegah kekakuan sendi itu sudah kita edukasi sebelum pasien pulang. Dan untuk Via Budiono, bila mana memang ada keluhan, silakan kontrol lagi dok. Yang mungkin kita bisa bantu, kita edukasi ulang, kemudian kita juga konsultasikan ke dokter rehabilitasi medik.
Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan dari Rudianan76. Mau tanya dokter, untuk penanganan sedini mungkin saat terkilir apa ya dok, Supro Oke. dokter? Ini mungkin udah banyak ya di YouTube atau di Google gitu. Iya. Penanganan terkilir, pasti yang keluar itu adalah RICE ya. Rice. Ada yang terbaru itu PRICE pakai P. Pakai P ya, Nah, Dok, pakai P. namanya. Jadi P-nya adalah protect, artinya dia kalau bisa diistirahatkan dulu. R-nya ada diistirahatkan dengan penjagaan. Protect. Terus R-nya itu adalah rest, Rest. harus diistirahatkan dengan kakinya, diistirahatkan, tidak untuk banyak aktivitas dulu untuk awal-awal. R-I, ice, jadi Ice. dikompres pakai S, yang jangan langsung S ditempelkan, itu juga nggak nyaman. Jadi dikasih di kain baru Bungkus kain ya, ditempelkan. Dok, ya. Nah, RIC, C-nya adalah kompres, jadi Balut, ya. dibalut yang kencengnya cukup lah, nggak terlalu kenceng tapi nggak terlalu kendor. Harapannya biar dia bengkaknya itu nggak terlalu besar sehingga menyebabkan cekut-cekut. Iya. Nah, RIC, E-nya adalah elevasi. Elevasi itu kakinya yang terkilir itu diangkat lebih tinggi daripada dada atau jantung sehingga dia tidak terlalu nyut-nyutan. Itu dilakukan sampai berapa lama? Ada yang bilang sampai 2 hari cukup, sampai 3 hari cukup. Tapi tidak boleh lebih dari itu. Karena harus diikuti dengan gerakan yang gerakan dari sendi itu juga harus dilatih setelah 3 hari itu. Kalau enggak malah jadi kaku. Ototnya jadi kecil, malah jadi masalah baru. Kira-kira gitu. Terima kasih Dr. Jati jawabannya. Kita lanjutkan pertanyaan dari Instagram dari Dito Satrio. Dok, kalau telapak kaki ngilu dan kesulitan jalan pas bangun tidur gitu, kenapa ya dok? Bagaimana mengatasinya? Oh, ini perempuan apa laki-laki ya? Kalau dari akunnya sepertinya laki-laki dok. Laki-laki ya. Oke. Kalau telapak kaki ngilu, kesulitan jalan pas bangun tidur. Jadi keluhannya waktu bangun tidur ya. Sebenarnya ini agak ke arah plantar fasciitis yang masih tadi, mungkin dok ya? masih ada mungkin seperti itu. Cuman kan kita harus pastikan ya. Kalau memang plantar fasciitis itu memang ada terapi sendiri yaitu stretching. Jadi kakinya itu ankle-nya ditarik-tarik begitu. Ditarik ke arah kepala dok ya? Ditarik ke arah kepala. Nah, itu sebelum tidur dan setelah bangun tidur sebelum aktivitas. Nah, untuk melenturkan di otot di bagian betis. Sama di telapak kaki. Nah, sehingga nanti akan mempernyaman gerakan dari plantar fascianya itu. Mungkin itu bisa jadi solusi. Tapi kita harus pastikan dulu untuk kita harus pastikan diagnosanya dok ya. Jadi bisa dicoba dulu, bila mana masih ada keluhan atau ada yang rasa tidak nyaman, silakan konsul ke Dr. Bagus Jati di hari Senin. Selanjutnya dari Marsha.asita. Pagi dokter, saya wanita 38 tahun. Kaki kanan saya mengalami bunion yang benjol di tulang dekat jempol kaki. Makin lama makin sakit bahkan ketika tidak sedang berjalan. Penyebabnya apa dan bisa sembuhkah? Monggo dokter. Oke, jadi bunion atau haluk valgus ya, itu memang sering terjadi pada perempuan. Satu karena memang perempuan lebih banyak secara hormonal. Yang kedua karena kebiasaan perempuan suka pakai sepatu yang ujungnya lancip. Kalau misalkan wanita karir atau model gitu kan, lancip-lancip gitu ujungnya. Seringkali juga pakai high heel. Jadi semakin yang lancip itu semakin ketekan. Nah, sehingga jempolnya dia jadi melengkung ke dalam. Nah, itu bisa diobati. Kalau misalkan masih belum parah ya, kan kita harus di ronsen dulu Bu. Jadi pertama di ronsen kita pastikan oh ini udah sekian derajat, oh ini sudah kaku, oh ini masih fleksibel. Nah kita harus pastikan dulu. Kalau misalkan masih fleksibel, derajatnya tidak terlalu besar, kita masih bisa dengan terapi-terapi. Misalkan dengan dikasih splint, dikasih splint selama berapa saat, nanti mulai tapering off dilepas. Nah itu ada. Kalau misalkan yang sudah berat, ada juga operasi. Operasinya itu tidak semenakutkan itu. Dok ya? Betul. Sekarang itu operasi sudah canggih. Operasi dengan irisan cuma 2 cm 3 cm sudah bisa untuk mengoperasi bunion ini. Kira-kira gitu. 2 cm dok ya sekarang? 2 cm 3 cm bisa. Itu di osteotomi? Jadi ada irisannya di sisi samping, nanti ada gergaji kecil gitu untuk gergaji tulangnya itu.
dan bunionya itu sendiri diputar untuk dikembalikan arahnya. Udah langsung dikasih pen, selesai. Selesai dok. Gitu. Operasi insya Allah juga nggak lama, setengah sampai 1 jam, kira-kira. Begitu kira-kira jawabannya, dan mungkin juga perlu masyarakat tahu bahwa memang operasi itu tidak menyeramkan sebenarnya dok ya. Betul. Karena semua juga kita lakukan sesuai dengan standar dan itu dalam kondisi terbius. Betul. Pasti tidak akan merasa nyeri. Jadi nanti kita akan konsultasi dengan dokter anestesi, sejawat kami, supaya pasien ini dibuat senyaman mungkin, tidak merasakan nyeri dan juga merasa nyaman bahkan sampai dengan pos operasi. Kira-kira begitu. Pertanyaan terakhir dari Ohta Viani. Dok, saya sudah operasi tendon di rumah sakit Dr. Muadi dan Dr. Bagus Jati yang menangani, tapi sekarang gerakannya belum sampai 50% untuk pergelangan kaki. Operasi Januari 2022. Wah, agak lama dok ya? Ya, coba ini sebelum saya berangkat sekolah. Iya, sebelum ke Korea ya dok. Ini nanti coba ketemu dulu ya. Saya ngapunten mungkin harus lihat lagi riwayatnya, gitu. Nanti kita cari tahu kenapa kok masih 50%. Gitu. Nanti kita insya Allah akan tangani lebih lanjut. Jadi silakan Mbak Otaviani untuk rawuh ke Muardi karena Dokter Jati sudah selesai dari pendidikan di luar negeri, sudah bisa konsultasi langsung dan nanti kita akan carikan solusi terbaik ya dok ya. Ya insya Allah. Pertanyaan lagi dari Satyanar, dok saya umur 34 tahun, seringkali kalau posisi lama duduk atau jongkok terlalu lama, kemudian berdiri, lutut terasa sakit, semacam kaku begitu. Nunggu lemas dulu baru bisa jalan, itu kenapa ya dok? Oke. Satyanar, 34 tahun ya, posisi lama duduk, jongkok, terus dia jadi memang harus kita pastikan ya tadi seperti tadi ya jawabannya sebenarnya klise lagi. Cuman saya mencoba untuk coba to the point. Jadi memang seringkali kalau sudah usia 34 atau lebih tinggi lagi itu ada tanda-tanda early OA namanya. Early OA itu namanya pengapuran dini kalau orang bilang. Nah, pengapuran dini itu kadangkala di ronsen nggak kelihatan. Cuman di pemeriksaan yang lain akan bisa kelihatan. Apa yang kelihatan? Mungkin sendinya itu jadi lebih yang harusnya jaraknya mungkin 5 mili, dia agak miring sedikit gitu. Jadi sisi dalam sama sisi luarnya nggak sama, jadi agak miring gitu. Nah, itu juga bisa menyebabkan nyeri. Kira-kira gitulah. Jadi memang untuk mencegah hal ini untuk usia masih 30-an ya, usia 30-an itu perkuatlah otot-otot di sekitar dari sendi lutut itu. Jadi otot paha dan otot betis harus diperkuat sehingga kerja lutut akan jadi lebih ringan. Kira-kira gitu. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Kita lanjutkan dok dari pertanyaan dari Priska Fitri 95. Dok, saya kemarin keseleo dan sakit banget rasanya. Kadang ada suara keretak gitu. Saya baca di Google itu tanda-tanda retak, apa benar dok? Keretak ya. Suara diterjemahkan di tulisan itu agak sulit ya. Keretak itu kayak kertas kretek-kretek gitu. Kan beda. Ya nggak apa-apa. Tapi intinya kalau misalnya ada suara yang didengarkan dari pasien tersebut, memang pasti ada sesuatu yang terjadi. Entah itu tulangnya mungkin yang retak, bisa jadi, atau tendonnya yang putus. Nah, contohnya di tendon yang besar ini namanya Achilles itu, kalau misalnya dia putus, dia juga akan bunyi, pluk gitu. Nah, itu juga bisa terjadi. Nah, terus dia pertanyaannya apa benar dok? Apa benar dan dari Google dok? Kemungkinan retak. Kalau saya jawab bisa jadi benar. Bisa jadi iya. Bisa jadi benar, tapi bisa jadi tidak. Jadi monggo nanti bisa konsultasi dulu ya mungkin ya. Kita pastikan dengan ronsen dulu. Mbak Prika Fitri, memang kalau kasus seperti ini harus diagnosa yang tepat dok ya? Betul. Dan sekarang kita rasa juga pemeriksaan ronsen bisa kita lakukan dengan cepat, hasilnya bisa segera keluar dan bisa kita kesimpulkan diagnosanya apa. Jadi silakan segera dok kalau seperti ini ke ortopedi, kalau kerso ya ke rumah sakit Dr. Muadi. Mungkin kalau kondisi darurat bisa ke IGD dok ya? Kalau darurat sekali silakan ke IGD, tapi kalau misalkan kondisinya bukan yang darurat bisa ke poliklinik. Poliklinik ortopedi aktif kita dari hari Senin sampai Jumat ya dok? Dari pagi sampai sore, dan memang kita bagi subspesialistik yang hari Senin itu
ke bagian foot dan ankle, nanti juga ada bagian pergelangan, bagian ekstremitas atas atau alat gerak atas. Jadi silakan rawuh ke Poliklinik Rumah Sakit Muardi di lantai 1 dan lantai 2. Kita lanjutkan lagi pertanyaan dari Astri Kumala. Pagi dok, peregangan kaki apakah bisa mengurangi risiko cedera? Apakah ada tips gimana cara melakukan pergelangan kaki? Wah, ini olahragawan kayaknya. Olahragawan sepertinya. Olahragawati. Peregangan kaki bisa mengurangi risiko cedera. Betul sekali, sangat betul sekali. Jadi apalagi seperti kita kita suka bulu tangkis misalkan ya. Bulu tangkis itu kan ada smash, ada mungkin sampai split gitu ya kan. Kalau misalkan belum ada peregangan seperti yang tadi sempat kita bicarakan ya. Jadi si otot yang masih kaku itu dilakukan gerakan tiba-tiba untuk melar gitu. Ini bisa terjadi robekan. Nah, tapi ketika dia sudah dilakukan peregangan sebelumnya, otot itu sudah menjadi lebih lentur. Sehingga untuk gerakan-gerakan tiba-tiba yang mengharuskan otot itu melar, dia akan lebih aman. Gitu. Tapi memang harus selain stretching itu, strengthening dari otot juga penting. Penguatan otot. Nah, ini seringkali terjadi pada pelari-pelari. Contohnya, pelari itu kan gerakannya begitu-begitu aja, nggak terlalu meregang-meregang amat lah gitu. Jadi ada yang beranggapan sebelum lari nggak perlu peregangan. Kenapa? Menurut dia, ketika sudah melakukan peregangan, si otot itu akan tambah melar, sehingga kekuatan ototnya akan turun. Itu salah. Salah ya. Jadi memang kekuatan atau strength dan kelenturan atau stretch itu tidak ada hubungannya. Jadi memang dua-duanya harus dilatih. Gitu. Kira-kira gitu. Semoga bisa menjawab pertanyaannya dari Mbak Astri Kumala. Pertanyaan lagi dari Anggi.astuti.2508. Siang dok, apakah perlu setiap pagi wajib melakukan peregangan dok? Oh ya, penting sekali. Penting sekali. Penting sekali. Jadi fitrah kita ya sebagai manusia itu setiap pagi itu pasti pengen ngolet, ya kan? Nah, itu udah dikasih istilah sinyal ya dari Tuhan kita itu bahwa sesuatu yang kita nggak gerakkan secara lama akan lebih nyaman ketika kita gerakan dengan meregangkan otot itu. Nah, jadi apakah itu penting? Sangat penting. Kalau bisa senam-senam kecil lah. Apalagi yang ngapunten sudah umurnya lebih dari 40-50 ya kan, sendi itu jadi lebih cepat kaku. Kira-kira gitu. Jadi jangan lupa stretching tiap pagi ya dok? Iya, tiap pagi, siang, sore boleh. Oke, untuk pertanyaan sudah, masih ada lagi. Dari Liza Rizkap, maaf dok baru bergabung, izin tanya jika ankle kaki sering kumat sakitnya dan bengkak, terutama pada saat terlalu lama berdiri, kira-kira apa tindakan yang bisa kita lakukan untuk pengobatannya? Ankle kaki ya, ankle kaki. Oke. Memang kalau masih muda misalkan ya, masih muda itu memang paling sering itu ligamennya yang robek atau putus. Nah, ketika dia masih sering bengkak, bisa jadi karena putusnya bisa jadi barusan bisa, ya kan? Atau mungkin dia gerakannya terlalu berlebihan sehingga bikin radang juga bisa. Nah, kalau memang kita sudah tahu penyebabnya itu, misalkan ligamennya, ya kita benerin ligamennya. Ligamennya kita kencengin lagi lah istilahnya gitu. Atau misalkan dia dudukan dari ankle-nya atau yang kita sebut namanya tulang talus itu jangan-jangan ada cederanya. Nah, kita harus lakukan ronsen dulu, MRI dulu misalkan untuk mempertajam diagnosis kita. Oh, benar karena itu, kita langsung tangani juga bisa. Kira-kira gitu. Jadi bisa kita simpulkan dari diskusi kita ini bahwa segala sesuatu penyakit harus tegak diagnosa dok ya? Betul. Dan untuk menegakkan diagnosa ini kita memang perlu bertemu langsung dengan pasien, nanti kita akan ajak ngobrol, kita ajak bicara, kemudian kita periksa fisiknya dan pemeriksaan penunjang bila diperlukan. Tapi kalau misalkan mau penanganannya sekarang kira-kira saya harus gimana dulu dok gitu ya? Gerakan seperti biasa senyamannya. Senyamannya dok. Ya, daripada tidak digerakkan sama sekali itu malah tidak akan membuat lebih baik. Kira-kira gitu. Terakhir ya dok, pertanyaan deh, karena kita terbatas oleh waktu. Dari Hiskia.marlan, dok untuk plantar fasciitis atau tulang tumbuh pada tumit penanganan yang baik hanya fisioterapi biasa atau perlu operasi? Terima kasih dok. Jadi memang dulu itu pendekatannya agak berbeda dengan pendekatan sekarang. Jadi
apa itu namanya, ada pasien datang ke klinik gitu ya, sakit di pelantarnya gitu, di telapak kaki, terus di ronsen terus kelihatan ada jalunya. Ya, kalau zaman dulu dikiranya jalu itu yang menyebabkan sakit. Sebenarnya tidak. Sebenarnya jalu itu tumbuh karena terjadi namanya osifikasi dan tidak menyebabkan sakit. Yang menyebabkan sakit itu karena radang di plantar fasianya. Jadi kalau misalkan pertanyaannya penanganan yang baik hanya fisioterapi atau perlu operasi, kalau menurut pandangan saya untuk plantar fasciitis, penanganan yang terbaik adalah rehabilitasi. Ya, jadi rehabilitasi itu macam-macam, ada fisioterapi dan macam-macam selainnya. Kira-kira gitu. Apakah perlu operasi? Kalau dokter ortopedi dengan adanya plantar fasciitis, satu kita memberi edukasi yang seperti tadi. Yang kedua kita bisa melakukan suntik. Nah, suntik itu untuk merilekskan si plantar fasianya itu. Kira-kira gitu. Tapi kalau untuk operasi, untuk saat ini, ilmu yang kita pelajari di saat ini, operasi tidak akan membuat lebih baik. Kira-kira gitu. Berarti berdasarkan dari pengalaman Dokter Jati kemarin ke Korea Selatan, memang trennya malah bukan operasi. Bukan operasi untuk plantar fasciitis. Ya, jadi jangan khawatir kepada Sobat Muardi bila ada keluhan mengenai telapak kaki, jangan takut kalau semua harus dioperasi. Karena ternyata justru ilmu terbaru yang beliau dapat dari Dokter Jati di Korea, di luar negeri, bahkan tidak perlu operasi, tapi fisioterapi, mungkin juga bisa dibantu dengan suntik obat ya dok ya, atau splint ya, dikasih kip untuk sementara itu juga bisa. Ya, terima kasih Dokter Bagus Jati Nugroho, spesialis ortopedi traumatologi sudah berkenan rawuh di acara pagi ini, dan semoga apa yang kita obrolkan ini bisa bermanfaat ya dok ya. Amin. Jadi silakan bila ada keluhan terkait kaki dan pergelangan kaki, silakan rawuh ke Poliklinik Rumah Sakit Dr. Muardi di hari Senin di Poli lantai 1 dan Poli lantai 2. Hasil rekaman live streaming hari ini bisa dilihat kembali di Facebook dan YouTube RSUD Dr. Muardi. Jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share akun media sosial kita RSUD Dr. Muardi di Facebook, Instagram, dan YouTube. Akhir kata, saya mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini bermanfaat untuk semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.